Sebelum lanjut materi, saya punya pertanyaan pemantik di sini. Bapak Ibu silahkan berpendapat. Setuju atau tidak setuju dari beberapa statement, dari 3 statement ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena Bapak Ibu sudah berpendapat antara setuju dan tidak setuju dari pernyataan ini, kita simak dulu materinya. Apakah setuju pendapat Ibu sudah sesuai dengan teori yang sebenarnya atau tidak? Nah, dalam diseminasi ini, topik yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Nah, belajar yang dimaksud di sini yaitu menggali potensi menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang dihargai. Tapi belajar yang dimaksud di sini yaitu menggali potensi menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang kita hargai, yang dihargai oleh murid. Tapi di dalam budaya kita, makna disiplin ini sebenarnya sudah melenceng. Makna disiplin yang kita pahami di budaya kita, disiplin artinya membuat anak-anak merasa tidak nyaman supaya bisa mengikuti peraturan yang ada. Nah, bahkan kita sampai menghukum. Nah, hukuman di sini seharusnya adalah pilihan terakhir. Kalau bisa, hukuman tidak diberlakukan. Jadi, disiplin adalah belajar. Ya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai universal ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa poin dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif dan yang keenam, bernalar kritis. Nah, bagaimana cara mencapai profil pelajar Pancasila ini? Ya, caranya untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini dengan mengaplikasikan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang seperti yang dijelaskan kemarin Bapak pemateri sebelumnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita masuk di materi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan setiap manusia itu berbeda tergantung kebutuhannya, tapi ada yang disebut dengan kebutuhan dasar, artinya kebutuhan yang melekat pada diri manusia tersebut. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Selanjutnya, nah, kaitannya kebutuhan dasar manusia sampai menjadi motivasi yang yaitu kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka kita sebagai manusia akan merasa memiliki dunia yang berkualitas. Nah, kita yang memiliki dunia yang berkualitas, maka kita akan merasa menjadi manusia yang merdeka. Makna merdeka di sini bukan hanya kita tidak diperintah atau diintervensi orang lain, tapi kita juga harus mampu untuk memerintah diri kita. Nah, ketika kita sudah mampu
diri kita untuk berbuat, maka di sinilah akan tercipta disiplin positif. Di sini akan tercipta disiplin positif. Nah, dari disiplin positif ini maka akan muncul motivasi intrinsik. Di sini motivasi intrinsik artinya motivasi yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, masuk di materi teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini ada dua sumbernya, motivasi eksternal atau ekstrinsik dan motivasi internal atau intrinsik. Nah, motivasi eksternal atau ekstrinsik ini terbagi dua. Yang pertama, ada orang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sebenarnya tingkat terendah dari motivasi. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus motivasi ekstrinsik yang kedua yaitu mendapatkan imbalan. Nah, jadi kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan pujian dari pihak lain. Nah, untuk motivasi intrinsik yaitu kita melakukan sesuatu karena kita memang ingin melakukannya. Kita dorongan untuk melakukan itu bersumber dari dalam diri kita sendiri karena menyadari bahwa kita memang perlu melakukan ini. Ini adalah hal baik yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, tadi ada yang dibahas tentang melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Nah, kita bahas di sini tentang hukuman dan penghargaan. Bahwa menurut Alfikon, dia beranggapan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Alfikon beranggapan bahwa hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa teorinya mengatakan tersebut? Karena ada beberapa yang bisa faktor-faktor yang mendukung bahwa penghargaan itu bisa sama posisinya dengan hukuman. Yang pertama, dia mengatakan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Yang pertama, penghargaan bisa merusak hubungan. Contohnya misalnya ketika kita memuji murid kita di depan kelas. Nah, pasti dia teman-temannya akan merasa, oh ibu itu yang nasuka yang pintar, kita yang tidak pintar tidak nasuka maki. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya di sini ketika kita menjanjikan penghargaan kepada murid, dia hanya akan fokus, oh kalau berbuat kayak seperti ini akan dapat hasil seperti ini, tanpa dia berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Dia hanya akan mempertahankan. Oh, saya sudah ranking 1, saya harus seperti ini. Tapi bisa saja ranking 1-nya ini bisa disalib oleh temannya. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Nah, sebenarnya ini penghargaan menghukum berkaitan dengan penghargaan merusak hubungan. Kalau yang tadi yang mendapat penghargaan, dia akan merasa yang mendapat penghargaan akan dibenci sama temannya, akan mendapatkan rasa iri dari temannya, dan ini akan membuat murid tersebut merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu penghargaan mengurangi motivasi internal. Jadi kesadarannya untuk berbuat itu sudah berkurang. Dia hanya fokus terhadap penghargaan yang akan dia raih. Nah, ini kata Alfikon, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak memiliki, atau mereka akan memilih untuk tidak melakukannya. Jadi secara tidak sadar ketika kita selalu menjanjikan penghargaan, kita membuat murid-murid kita menganggap bahwa murid-murid kita itu sebenarnya tidak bisa, harus didorong supaya bisa. Nah, sekarang kita masuk di materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dalam disiplin positif ini ada yang disebut dengan identitas gagal dan identitas berhasil.
Nah, yang menjadi identitas gagal itu ketika hukuman berlaku memang terlaksana, tapi dilaksanakan berdasarkan karena takut hukuman. Nah, sifat hukuman ini bersifat menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Sering kita dapatkan ya di lingkungan anak-anak itu tidak mau mengaku karena takut dihukum. Selanjutnya yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Nah, untuk identitas sukses ini ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau ciri-cirinya konsekuensi, sifatnya itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ada 3 topik di sini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya spontan, tidak direncanakan. Tapi kalau konsekuensi, di sini sudah ada aturan yang diketahui siswa. Berarti siswa menyadari bahwa ketika saya berbuat kesalahan, ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tapi kalau restitusi, ini yang agak kurang umum ya. Nah, kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita proses murid tersebut sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya, bisa diterima kembali oleh temannya tanpa cap, oh ini anak nakal, ini anak tukang bolos. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Jadi kita arahkan siswa untuk belajar dari kesalahan sebelumnya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita hanya menawarkan, restitusi bisa dilaksanakan ketika murid setuju. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam hati. Jangan sampai tawaran yang kita berikan kepada siswa ini sebenarnya dengan berat hati si murid tersebut melakukan. Kalau seperti itu berarti ini masih konsekuensi. Dia harus dengan senang hati untuk menjalankannya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tentang kebutuhan dasar akan kita bahas sebentar. Yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, untuk kesepakatan kelas, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu kesepakatan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, sebenarnya di sini berkaitan dengan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Jadi saya pernah dengar kata-kata seperti ini. Kesalahan yang divalidasi adalah kesalahan yang bisa diperbaiki. Artinya bukan kita yang menunjuk bahwa kau salah, tapi murid itu sendiri yang menyadari bahwa yang dia lakukan adalah salah. Makanya kita butuh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini dibuat antara siswa dan guru. Apakah siswa setuju untuk menjalankannya? Berarti ini bukan hanya dari guru. Nah, sekarang kita masuk di posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, untuk yang 2 di atas, penghukum dan membuat merasa bersalah adalah posisi kontrol yang negatif. Penghukum artinya ketika ada yang berbuat salah langsung dihukum. Kalau membuat merasa bersalah, di sini sebenarnya membuat merasa bersalah itu lebih berbahaya daripada menghukum. Kalau menghukum itu langsung kita tunjuk, tapi membuat merasa bersalah kadang melukai hati sampai di dalam. Teman di sini, teman dan pemantau itu sifatnya kontrol positif. Di sini guru berperan sebagai teman. Terus kalau pemantau, guru tetap mengawasi tentang aturan-aturan dan mengawasi murid untuk melakukan perbaikan. Terus yang paling baik yaitu sebenarnya dengan posisi manajer. Karena posisi manajer ini bisa menimbulkan kontrol diri terhadap anak-anak.
Kita hanya sebagai pengawas, kita yang membangkitkan motivasi intrinsiknya murid sehingga dia bisa mengontrol perbuatannya. Nah, ini contohnya. Sebagai posisi penghukum, si penghukum itu pasti akan menunjuk, menyakiti dan menyindir. Contoh perkataan yang biasa dikatakan oleh guru, kalau kamu tidak melakukannya saya akan ini, misalnya. Terus hasilnya biasanya anak-anak tidak setuju, dia akan melakukan pemberontakan, mendendam, menyalahkan orang lain. Terus selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah yang, dan situasinya itu biasa membuat murid merasa kecewa, murid merasa kecewa mendalam. Terus kata-kata yang biasa dikatakan guru, misalnya kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Kenapa saya tadi membuat merasa bersalah ini bisa lebih fatal daripada menghukum, karena murid bisa dibuat merasa tidak berharga. Selanjutnya yaitu murid sebagai teman, posisi teman. Nah, perkataan yang biasa dikatakan oleh guru ya dengan posisi kontrol sebagai teman yaitu, ayolah lakukan ini demi ibu, jangan sampai ibu ditegur gara-gara ini. Tapi sebenarnya ini bagus, tapi bisa membuat anak-anak merasa ketergantungan. Kalau tidak diperhatikan ya sudah, tidak ada lagi. Terus selanjutnya posisi pemantau. Nah, di sini guru selalu mengingatkan apa sebenarnya aturannya. Apa konsekuensinya ketika kalian berbuat seperti itu? Hasilnya, siswa diharapkan mampu menyesuaikan bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, kadang masih berbuat negatif atau tidak sesuai dengan prinsip keyakinan kelas. Selanjutnya, posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, guru kata-kata yang seharusnya biasanya digambarkan dalam posisi manajer ini yaitu apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Jadi kita mengembalikan kepada murid bagaimana yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya adalah langkah-langkah untuk menciptakan budaya positif, untuk menciptakan budaya positif dan disiplin positif. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini, guru mengarahkan bahwa tidak masalah ketika kita berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi apa yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti yang saya bilang tadi, kesalahan yang divalidasi sendiri biasanya lebih ngena ke murid daripada kita tunjuk-tunjuk, kau salah, kau nakal. Seperti ini. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah dia yakin bahwa ini kesalahannya? Jangan sampai kita yang merasa dia salah, tapi dia tidak merasa salah. Oke. Contoh kegiatan restitusi yang pernah saya lakukan, walaupun ini acting, bisa lah ya. Bisa. Sekarang kan semua serba Ya. Kembali ke nol. dari tadi. Maksud saya di sini di kegiatan restitusinya ya. Benar speakernya. Saya kenal gurunya di atas ya. Nggak bisa bunyi baju. Nggak kedengaran.
Tidak ada suaranya dari web. Super besar suara laptop. Besar suara laptop. Nah suara YouTube itu. Suara laptopnya. Yang dibawa Itu volume. itu ya. Pastinya dia. Oh casnya 70. Oke, intinya di langkah-langkah restitusi itu kita langkah pertama itu menstabilkan identitas. Nah, langkah di sini kita menanyakan dulu bagaimana, kenapa dia bisa melakukan perbuatan yang dianggap salah tersebut. Nah, terus kita memberi penguatan bahwa tidak apa-apa ketika kita melakukan kesalahan, yang penting kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut atau kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Terus validasi tindakan yang salah, kita menanyakan apa kesalahannya, apakah dia benar-benar menganggap yang dia lakukan adalah salah. Terus yang langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berkaitan dengan kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau saya bukan hanya kesepakatan kelas yang berlaku, tapi ada juga kesepakatan saya sebagai guru mata pelajaran dengan murid-murid yang saya ajar. Misalnya, kalau jam ekonomi yang terlambat masuk atau saya duluan masuk sebelum mereka, berarti saya alfa. Jadi setiap itu adalah keyakinan kelas saya. Jadi pernah saya coba sama Haikal 11 IPS 2. Sebenarnya ini anak apa nih? Dia tidak sadar sebenarnya bagaimana kondisinya, bagaimana kesalahannya, itu masalahnya. Tapi ada juga anak yang memang sadar bahwa saya terlambat sekian menit. Jadi sebenarnya di sini kondisi anak-anak itu berbeda. Dan untuk menjalankan segitiga restitusi ini harus banyak-banyak sabar sebenarnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mendiseminasikan tentang tugas saya di calon guru penggerak ini tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Saya sedikit, banyak lah. Sedikit. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi berkenaan dengan hukuman atau mendisiplinkan siswa dan sudah diberi contoh. Tapi di keseharian kita kan ya selalu ada saja 1-2 peserta didik yang walaupun kita sudah buat kesepakatan kelas, tapi siswa itu terus melakukan ya pelanggaran yang sama. Pertanyaan saya, ya apa langkah selanjutnya kalau begitu terus, dan apa efeknya bagi siswa itu dan bagaimana penanganannya supaya apakah bisa diubah siswa yang seperti itu atau bagaimana, apakah berefek di nilai atau bagaimana? Oke, terima kasih. Tentang siswa yang berbuat pelanggaran ini terus, sebenarnya pernah saya coba ya kayak ke Haikal dan yang sering bermasalah. Nah, sebenarnya yang harus ditelusuri ini tentang kebutuhan dasarnya. Seperti yang tadi yang di sini langkah-langkahnya supaya bisa sampai di motivasi intrinsik. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia. Apakah dia kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi? Nah, kebutuhan dasar itu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa yang diterima. Ini sebenarnya yang poin kedua yang banyak anak tidak menerima ini. Selalu dituntut tapi tidak bisa. Kebutuhan dasarnya sebenarnya belum terpenuhi. Penguasaan, kebebasan. Ada juga anak-anak yang di sekolah tapi baru dapat ruang untuk bertingkah karena di rumahnya tidak ada. Nah, kita dapat di sekolah nakal-nakalnya, bermasalahnya. Nah, langkah untuk mengatasi anak-anak seperti ini sebenarnya kalau dihukum pun kita lihat contohnya di sekolah, dihukum berkali-kali itu lagi. Jadi langkah sebenarnya yang paling tepat itu tetap segitiga restitusi.
tapi jangan kita terlalu bahwa satu kali kita melakukan langsung dapat hasil yang positif. Butuh kita proses, butuh kita lebih panjang, lebih sabar. Harus kita lebih sabar sebenarnya. Ini lebih sabar ini sebenarnya pelajaran juga untuk saya. Terima kasih. Oke, sedikit tambahan dari tadi. Apakah bisa Bapak berdampak pada misalnya pemberian nilainya misalnya? Oke, pemberian nilai bisa digolongkan sebagai penghargaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, menurut Kon bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi secara tidak langsung pemberian ranking, pemberian nilai itu sebenarnya tidak terlalu bagus dampaknya. Penghargaan sebenarnya bagus kalau hanya untuk target jangka pendek. Target jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, penghargaan ini sangat beresiko, bisa mematikan motivasi dan kreativitas murid sendiri. Makanya sekarang itu mulai dari kurikulum K13 sampai di kurikulum Merdeka sudah tidak ada perankingan karena sebenarnya ini. Terima kasih. Oke, jawaban yang luar biasa dari Ibu Husnul. Kita kasih aplaus dulu Ibu Husnul. Iya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh gitu.